Assalamualaikum pemirsa. Berita edisi Senin 20 Juni 2022 hadir pada hari ini. Bersama saya, Hizin Khofiyah Farwansa, inilah berita Khas TV selengkapnya. Setelah finalisasi pendaftaran UMPTKIN 2022 ditutup, sebanyak 2.478 pendaftar UMPTKIN Uinhas Jember mengikuti ujian tulis berbasis sistem elektronik SSE dan selesai pada Jumat lalu. Ujian sistem seleksi elektronik SSE UMPTKIN Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dilaksanakan pada Selasa 14 Juni hingga Jumat 17 Juni 2022. Penerimaan mahasiswa baru jalur UMPTKIN Uinhas Jember tahun 2022 ini ada 2.478 peserta. Pelaksanaan ujiannya dibagi dalam 10 sesi dan ada 300 peserta di setiap sesinya. Sedangkan tingkat partisipasi dalam seleksi ini adalah 98%, karena di setiap sesi ada beberapa peserta yang tidak ikut hadir. Walaupun sarana prasarana Uinhas Jember sudah memadai untuk pelaksanaan seleksi ini, karena kebijakan nasional, seleksi tetap dilaksanakan secara online. Pengawas seleksi UMPTKIN ini berasal dari Uinhas Jember yang mempunyai potensi dalam bidang komputer. Pengumuman hasil seleksi, peserta bisa mengakses secara mandiri di laman website kampus Uinhas Jember pada 30 Juni mendatang. Akan secara daring, Bapak? Ya, kalau secara daring itu sudah kebijakan nasional. Nah, kali ini nasional ini, ya, nasional, kita sebagai pelaksana ya, ikut saja. Gitu. Walaupun kalau dilaksanakan secara offline pun kita sudah siap ya. Nanti peserta datang ke kampus, mengerjakan tesnya di kampus itu kita sudah punya 5 ruang lab komputer itu sudah cukup ya, sudah mampu. Tapi karena kebijakan nasional harus dilaksanakan secara daring, ya saya kira ada persoalan pandemi, kita laksanakan, kita ikut dulu. Nah, nanti yang mandiri reguler, ya, ini kita akan di kampus CBT tapi peserta hadir datang di kampus itu nanti setelah UMPTKIN ini. UMPTKIN merupakan pola seleksi yang dilaksanakan secara bersama oleh 58 PTKIN dan 1 PTN dengan program studi keagamaan melalui ujian tulis berbasis sistem seleksi elektronik atau SSE. Meski daring, pelaksanaan seleksi ini tetap melalui prosedur yang ketat. Jika ditemukan kecurangan, peserta bisa dieliminasi. Dari Jember, Humas Uinhas melaporkan. SNS Bidik Misi dan KIPK adakan seminar literasi dalam rangka menumbuhkan minat baca anggota KIPK. Sabtu pagi, SNS Bidik Misi dan KIPK Uinhas Jember mengadakan seminar literasi di lantai 1 Hotel Syariah 91 Jember. Acara ini dihadiri langsung oleh beberapa pihak, diantaranya pemateri utama, demisioner, tamu undangan, dan peserta seminar. Seminar literasi ini diadakan untuk menarik minat anggota KIPK dalam membaca. Selain itu, diharapkan membaca akan menumbuhkan kreativitas menulis bagi mahasiswa. Tujuan saya di sini mengadakan acara seminar literasi itu untuk menarik anggota KIPK untuk membaca. Setelah membaca kita itu menarik bahkan minatnya, maka itu akan ditulisnya. Imam Suligi selaku pendiri Kampung Baca Jember sekaligus pemateri dalam acara ini menyatakan dukungan pada kegiatan seminar ini. Menurutnya, tema yang diangkat sangat sesuai pada era sekarang yang cukup luas dalam memahami makna membaca. Saya berharap apa yang sudah kita dengar tadi memberikan motivasi baru, membuka mindset baru teman-teman ya, untuk mengaktifkan imajinasi dan berani berekspresi gitu ya, dan wawasan literasinya juga bertambah. Kemudian ya yang harus
diwujudkan dalam kebiasaan membacanya. Peserta sangat berantusias dalam mengikuti kegiatan ini. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan dapat menumbuhkan minat menulis dan membaca bagi mahasiswa bidik misi dan KIPK UINHAS Jember. Saya sangat tertarik, meskipun tidak diwajibkan, kemungkinan saya akan hadir karena memang saya di sini masih tahap untuk gemar dalam membaca gitu loh. Nggak bisa dikatakan gemar membaca. Dan saya tergolong orang yang malas membaca. Tapi ketika saya hadir di sini, Kong Iman selaku materi kita membuka wawasan luas kenapa kita harus membaca, pentingnya membaca. Dan membaca itu tidak hanya sekedar membaca buku. Yang saya ketahui kan membaca buku. Tapi di sini kita ditambah wawasannya bahwa membaca itu kita melihat kejadian, kita berimajinasi itu juga termasuk dalam membaca. Itu menambah wawasan saya. Jadi di sini dengan adanya seminar literasi ini, saya lebih semangat lagi dalam membaca. Dari Jember, Humas UINHAS Jember melaporkan. Pramuka UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember adakan latihan gabungan Pramuka Penegak tahun 2022 se-Kabupaten Jember. Pramuka UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember adakan kegiatan latihan gabungan Pramuka Penegak tahun 2022 se-Kabupaten Jember. Latihan gabungan Pramuka Penegak atau LGPP se-Kabupaten Jember merupakan kegiatan rutinan yang dilakukan oleh unit kegiatan khusus Pramuka Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Kegiatan LGPP ini dilakukan secara offline untuk pertama kalinya setelah pandemi. Hal inilah yang membedakan acara LGPP tahun ini dengan LGPP tahun-tahun sebelumnya. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, mulai hari Sabtu 18 Juni hingga hari Minggu 19 Juni 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh pemateri-pemateri Purna Bakti UINHAS Jember dan 180 peserta dari 17 lembaga menengah atas di Kabupaten Jember, di antaranya Mantiga Jember dan MA Zainul Hasan. Kegiatan LGPP ini bertujuan untuk mempersatukan pramuka penegak se-Kabupaten Jember melalui latihan bersama. Rangkaian acaranya adalah kita ada kegiatan seminar dari untuk menjadikan pramuka ini semakin produktif dan kreatif seperti itu. Dan selanjutnya adalah ada pengelolaan dari Dewan Ambalan sendiri agar anak penegak itu paham tentang Dewan Ambalan itu sendiri. Dan juga nanti ada kegiatan untuk produksi yaitu filtrasi air untuk membantu menjernihkan air itu sendiri. Ada beberapa rangkaian acara dalam kegiatan ini, meliputi kegiatan seminar, pengelolaan Dewan Ambalan, dan produksi filtrasi air. Soekarno selaku pembina Pramuka UINHAS Jember berharap, semoga nantinya salah satu anggota dari LGPP ini ada yang melanjutkan pendidikan ke UINHAS Jember dan tetap mengikuti kegiatan kepramukaan. Soekarno juga berpesan kepada generasi muda, khususnya seluruh peserta LGPP, supaya selalu berproses. Kegiatan ini insya Allah berjalan dengan baik dan ini kita mulai lagi setelah adanya pandemi. Karena tempat ini forum ini saya kira amat sangat penting untuk mempertemukan antar sekolah mereka. Tentunya harapan kami dengan adanya kegiatan di tempat ini, ya pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, dengan kegiatan LGPP ini mudah-mudahan sebagian dari mereka ada yang menjadi mahasiswa dan meneruskan kegiatan pramuka di sini. Dari Jember, Humas UINHAS melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup berita HAS TV hari ini. Jangan lupa follow Instagram kami @uinhasofficial. HAS TV religius, intelektual, humanis. Saya Hisin Khofia Farwansa, mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.